sudah memulihkan setiap kita. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kiranya Tuhan Engkau dimuliakan pagi siang hari ini. Bertahtalah atas setiap pujian kami umat. Dan saat ini Tuhan, setiap kami mau Tuhan menerima apapun yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Kami tahu kami di sini bukan satu kebetulan. Kami di sini Tuhan, hati kami, hidup kami, fokus kami hanya untuk Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji-muji Engkau. Dan saatnya Tuhan, kami mau menerima kebenaran. Berkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini, baik mereka umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat lain di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami semua. Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada dimanapun, bahkan saat ini sedang melawat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, hanya berguna ketika Tuhan menggunakannya dengan kekuatan kuasa-Nya. Biarlah Engkau sendiri berbicara bagi kami, dan setiap kami mau menerima kebenaran itu, meresponinya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih. Mungkin bisa dikasih instrumen. Puji Tuhan, saya bersyukur karena pagi hari ini saya ada di tengah-tengah umat Tuhan di tempat ini. Dan tentunya saya menyampaikan banyak terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini, Pastor Tony Mulia, dan juga Ibu, dan juga seluruh aktivis maupun pengurus pengerja di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati tempat ini, memberkati Bapak Ibu, bahkan memberkati pelayanan kita semua. Puji nama Tuhan Yesus yang baik, Allah Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Pagi hari ini, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan buat setiap kita, saya berikan judul dipulihkan bagi rencananya. Dipulihkan bagi rencananya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau menjadi orang yang mau menggenapi rencana Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita perlu tahu apa rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketidakpastian. Orang yang berjalan tanpa arah dan tujuan, karena tidak mengerti kehendak dan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Untuk itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama tentang apa sesungguhnya tujuan Tuhan yang menciptakan manusia. Mengapa kita harus dipulihkan, dan rencana Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-33. Roma 3 ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita garis bawahi kata kehilangan. Kata kehilangan di sini memberikan sebuah penegasan kepada setiap kita bahwa ada sesuatu yang tadinya dimiliki oleh manusia, tetapi itu hilang. Yang tadinya melekat dalam diri manusia, itu tidak ada lagi. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mulia, yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, itu hilang. Pertanyaan apa itu saudara? Roma 3 ayat 23 jelas berkata, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hilang.
Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya kemuliaan itu menjadi milik kita, menguasai hidup kita. Ketika kejatuhan manusia, kemuliaan itu hilang. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Alkitab berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perlu kita garis bawahi kata gambar dan rupa kita. Kata gambar berasal dari bahasa Ibrani tselem, yang berarti mengukir atau memotong. Demikian juga kata rupa berasal dari bahasa Ibrani damov, yang berarti menyerupai. Ketika diaplikasikan pada penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, kedua kata ini menggambarkan tentang manusia adalah gambar Allah. Manusia menyerupai Allah, atau dengan kata lain, manusia merepresentasikan Allah. Jadi kita itu merepresentasikan Allah. Jadi hati-hati hidup. Sebagai gambar Allah atau representasi dari Allah, apa sebenarnya yang Allah inginkan dari setiap kita ciptaannya? Mari kita melihat beberapa tujuan atau alasan mengapa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, Allah ingin memiliki relasi atau hubungan yang dekat dengan manusia. Allah ingin memiliki hubungan yang intim dengan kita manusia. Allah tidak hanya menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya, tetapi Ia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Karena Allah begitu mengasihi kita manusia, sehingga Ia ingin dekat, Ia ingin intim dengan kita, Ia ingin selalu berkomunikasi dengan kita, memiliki suatu hubungan yang dekat dengan ciptaannya yang mulia ini. Makanya kalau kita melihat di pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya 25, di situ sangat jelas bagaimana Allah mau begitu dekat, ingin selalu berkomunikasi, membangun relasi dengan manusia. Dia menempatkan manusia. Dia memberikan tugas kepada Adam sebagai manusia pertama untuk memberikan nama-nama binatang. Tuhan membawa binatang-binatang itu. Adam, berikanlah nama-nama kepada binatang ini. Ada suatu interaksi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, manusia diciptakan hari yang ke-6. Hari pertama, kedua, dan kelima Tuhan bekerja. Tuhan ciptakan semuanya. Nanti hari ke-6 buat yang spesial ini. Dia ciptakan dengan tangannya. Apakah sesudah itu manusia bekerja? Oke, kerjanya suruh kasih nama binatang-binatang. Tapi tidak lagi harus buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Besoknya hari ke-7, manusia harus apa? Harus istirahat. Allah juga istirahat. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Manusia dengan Allah berinteraksi. Tuhan ingin di hari ke-7 Dia bersama-sama dengan ciptaannya yang mulia ini. Di hari yang ke-7 Dia mau manusia mendekat kepadanya, berkomunikasi dengan Dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dosa menyingkirkan semuanya itu. Bahkan di pasal 3 ayatnya yang ke-8 kita juga bisa menemukan sebuah bukti bahwa sesungguhnya Allah selalu datang kepada manusia.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah datang. Mungkin seperti biasanya. Pagi-pagi Tuhan datang di taman itu. Halo Adam, halo Hawa, apa kabar kalian hari ini? Tapi yang terjadi lain. Mereka sudah bersembunyi karena dosa. Inilah yang menjadi kerinduan Allah. Agar ia dekat, agar dia intim dengan kita, agar ia selalu berkomunikasi dengan kita. Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dari kita hanya satu. Yuk kita datang kepada Dia, berbicara dengan Dia. Itulah yang diinginkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita? Sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua adalah Allah ingin manusia dapat mewujudkan kehendaknya di bumi. Yang kita sering dengar yang dengan istilah mandatum missio atau mandat misi Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Garis bawahi kata taklukkanlah dan berkuasalah. Allah tidak hanya memiliki relasi atau hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Tetapi Allah mau kita manusia, mau mewujudkan mandatnya. Mau mewujudkan mandatum misi Allah, yaitu membawa shalom kepada dunia. Allah juga ingin manusia mau berbuah, mau bermultiplikasi, beranak cuculah, dan bertambah banyak. Ingat bahwa rencana Allah tidak hanya untuk Eden, ya. Allah menciptakan tidak hanya untuk kepentingan di dalam lingkungan atau wilayah Eden saja. Firman Tuhan berkata untuk bumi, untuk seluruh bumi, ya, seluruh bumi. Jadi artinya apa? Tuhan ingin manusia pertama ini, mereka diperlengkapi di situ. Dengan kemuliaan yang Tuhan berikan itu. Tidak hanya mereka bawa seputaran taman Eden saja. Tapi harus mereka bawa, impartasikan, bawa keluar sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau. Mandatum missio Tuhan harus disebarkan. Kemuliaan Tuhan harus disebarkan ke seluruh bumi. Tapi sekali lagi, karena dosa, itu pun gagal. Yang ketiga, tujuan Allah yang ketiga yaitu manusia memiliki otoritas atas iblis atau setan. Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ada kata berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Ada kuasa yang diberikan. Ada otoritas. Bahkan untuk menaklukkan iblis. Di kejadian pasal 3 kita dapat melihat bahwa waktu cobaan pertama kali datang kepada Adam dan Hawa. Setan tidak datang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena ia tahu kuasa itu ada di tangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memiliki otoritas yang Tuhan berikan. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri mereka. Makanya pintar. Iblis ini luar biasa. Dia mencari ciptaan Tuhan yang paling cerdik. Ya. Dia datangin ular, ya. Ular itu merupakan salah satu-satunya ciptaan yang paling cerdik. Cerdik itu artinya apa? Licik. Ya. Mengecoh atau lihai. Ya, itu cerdik. Jadi dia gunakan sarana ular ini. Dan melalui kelicikannya inilah iblis mulai menggoda. Iblis mulai menipu, mulai mengelabui Adam dan Hawa.
mulai mengecoh. Dan yang terjadi apa? Akhirnya Adam dan Hawa jatuh terperangkap dalam tipuan dan godaan iblis. Otoritas yang mereka miliki hilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah sesungguhnya menjadi tujuan Tuhan. Inilah sesungguhnya menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ketika kerinduan Allah melalui sebuah relasi atau hubungan yang intim atau dekat dengan manusia menjadi terputus karena dosa. Ketika rencana Allah agar manusia dapat mewujudkan mandatum misio Allah ke dalam bumi menjadi rusak karena dosa. Oleh karena ketika kuasa atau otoritas yang sudah diberikan Allah kepada manusia hilang karena dosa, maka kabar buruknya semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang gagal dalam rencananya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tinggal diam dan pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bodoh dan bermasa bodoh dengan keadaan yang ada. Tapi ingat baik-baik. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia penuh dengan belas kasihan. Karena kasihnya, ia tidak mau semua orang binasa. Sekali lagi, ia tidak mau semua orang binasa. Maka ia merancangkan sebuah keselamatan atas seluruh umat manusia. Maka kabar baiknya, Yesus memulihkan segala sesuatu. Yesus memulihkan segala sesuatu. Semua apapun yang hilang dipulihkan oleh Tuhan. Semua apapun yang tadinya dimiliki oleh manusia, melekat dalam diri manusia, itu Tuhan kembalikan. Siapa yang melakukannya? Yesus melakukan semuanya itu. Dia pulihkan semuanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Setiap orang yang diciptakan di dalam Kristus, setiap orang yang menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan yang memulihkan segalanya dan menerima dia di dalam kehidupan kita, maka percaya dia bukan lagi yang lama, tapi dia menjadi pribadi yang baru. Segala yang hilang itu Tuhan pulihkan bagi setiap kita. Apa saja itu Bapak Ibu? Apa yang telah hilang di dalam Yesus itu dipulihkan. Apa yang hilang di dalam Yesus dikembalikan. Yang pertama, terjadi pemulihan hubungan atau relasi. Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 22 berkata demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dengan hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Semuanya dipulihkan. Amin. Tadinya kita terbuang jauh, dibawa mendekat kembali. Tadinya hubungan itu putus, dipulihkan kembali.
kekudusan menyertai kita. Haleluya. Apa juga yang dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan memulihkan mandat Allah. Mandatum missio dipulihkan kembali. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan pulihkan. Harusnya kita tadinya membawa kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia. Terputus, gagal, sirna oleh karena dosa. Maka Tuhan pulihkan. Hei, kamu garam dunia. Hei, kamu adalah terang dunia. Bawalah terang itu pergi keluar. Perhatikan, Tuhan sedang berkata pagi siang hari ini kepada kita semua. Kamu anak-anakku adalah garam dan terang. Artinya apa, Bapak Ibu? Mari kita pergi kepada dunia. Dunia sedang membutuhkan kita. Dunia sedang membutuhkan keberadaan kita untuk membawa terang kemuliaan Tuhan itu yang dulunya hilang, yang sudah dipulihkan, yang sudah dikembalikan, untuk kita bawa keluar, untuk kita impartasikan, sebarkan kepada mereka yang masih ada di dalam kegelapan, supaya mereka menerima terang itu, sehingga semua orang boleh mengenal siapa terang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memulihkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ketiga, apa yang Tuhan pulihkan? Pemulihan otoritas. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tadinya diambil iblis, Tuhan kembalikan. Jadi jangan pernah takut kita berhadapan mengusir atau menghardik kuasa kegelapan. Karena otoritas itu sudah menjadi milik kita. Sudah Tuhan kembalikan kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini seluruh gereja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus sebagai bukti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kuasanya menyertai setiap orang percaya. Kuasa yang dulunya hilang itu kembali, itu menjadi milik kita. Dan akhirnya Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gambar diri Allah tadinya yang rusak dipulihkan, dikembalikan, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Kita kembali memiliki gambar Allah itu. Mari hati-hati kita bertindak. Hati-hati kita bersikap. Hati-hati kita berbuat, berperilaku. Karena ada gambar diri Allah di dalam diri kita. Karena kita sedang membawa terang Kristus. Kita adalah garam terang bagi semua orang yang ada di dalam kegelapan. Jangan sampai justru sebaliknya yang dilihat setan di dalam diri kita. Bapak Ibu, sadari hal ini. Kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, kita nggak asal hidup. Kita nggak asal melakukan apa aja. Semuanya diarahkan. Ya, kalau saya begini, gambar diri Allah, berarti saya melecehkan,
saya menghina gambar diri Allah dalam diri saya. Tetapi saya harus tetap kepada koridor yang Allah berikan dalam hidup saya. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, penuh dengan kemuliaan untuk mewujudkan rencana Allah bagi dunia. Mandatum missio telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Allah melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dunia, menebus seluruh umat manusia, mendamaikannya, memulihkannya, dan mengembalikan manusia pada rencananya yang agung, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang penuh dengan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah diri kita yang sesungguhnya. Inilah rencana Allah dalam hidup kita. Dia memulihkan setiap kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau di dalam hubungan kita dengan Tuhan sedang bermasalah, mungkin selama ini kita merasa, saya kok tidak merasakan sesuatu sebagai anak Tuhan. Mari koreksi introspeksi diri kita. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya berdiri di sini bukanlah orang yang sempurna. Saya juga memiliki banyak pergumulan. Saya terkadang juga mengalami hal-hal yang boleh saya katakan itu mungkin mendukakan hati Tuhan. Tapi saya mau datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan saya. Saya percaya Tuhan sanggup mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang saya perbuat. Sehingga gambar diri Allah itu benar-benar tetap ada di dalam diri kita. Kita masih menginjak bumi, saudara. Kepleset, ya. Tapi jangan terus sengaja diplesetin. Dan tidur di dalam dosa. Itu Tuhan tidak mau. Mari bangkit, bangun. Melangkah kepada tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita untuk menjadi alat kemuliaan. Mungkin hubungan suami istri sedang mungkin mengalami kegoncangan. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni. Ampuni suamiku, ampuni istriku, ampuni keluargaku. Pulihkan keluarga rumah tanggaku. Saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup memulihkannya. Kalau engkau berkata, hidup saya sudah berakhir di sini, saya tidak mau lagi untuk melayani Tuhan oleh karena kekecewaan. Saya tidak mau lagi melayani sehingga hidup kita menjadi hancur tanpa ada tujuan. Harusnya kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa terang itu, membawa mandatum missio Allah itu. Tapi kita pasrah dengan keadaan, dengan kegagalan kita, dengan semua persoalan masalah kita. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau Tuhan pakai. Aku mau Tuhan perlengkapi hidup saya. Aku mau Tuhan pulihkan hidup saya. Aku mau Tuhan pakai. Kalau Bapak Ibu yang mungkin selama ini masih ragu, saya bisa enggak mendoakan orang sakit sembuh? Atau mungkin dihantui oleh ketakutan, oleh hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Saya mau katakan bahwa otoritas Tuhan ada dalam diri kita. Jangan pernah takut. Otoritas sudah kembali kepada kita. Tadinya diambil iblis, itu kembalikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan itu menjadi milik kita. Ketika kita mendoakan orang sakit, kata Alkitab, orang sakit akan sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan mempraktekkan hal itu. Orang mati bisa disembuhkan. Itu bukti bahwa otoritas sudah menjadi milik kita. Banyak kesaksian dalam kehidupan saya, keluarga saya. Ketika anak saya sakit, panasnya tinggi, mama mertua sudah marah-marah, udah bawa ke rumah sakit. Malam-malam saya angkat anak saya bawa keluar, saya menghadap ke langit. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau pemilik anakku ini.
Engkau tahu apa yang sedang terjadi atas anakku. Aku perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus. Sakit penyakit saat ini engkau pergi. Di dalam nama Yesus sembuh. Tidak lama kemudian mulai turun panasnya pelan-pelan. Dan saya baringkan dalam kamar. Sejam 2 jam kemudian saya periksa. Anak saya sudah tidur terlelap. Panasnya sudah turun. Dia sudah mengalami pemulihan. Sampai detik ini Bapak Ibu, bukan saya anti rumah sakit, bukan. Tapi saya mengajarkan kepada anak saya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Sehingga mereka itu jarang sekali, bahkan yang nggak tahu ya, pokoknya jarang deh ke rumah sakit. Sakit saya selalu bertindak. Yang suka marah-marah mama mertua, ya udah bawa ke rumah sakit. Tapi saya praktekkan dulu dong otoritas Tuhan dalam diri saya. Saya doakan mereka sembuh. Dan saya ajarkan mereka sampai saat ini. Melakukan apapun jangan lupa berdoa. Anak saya yang kecil udah pegang air putih, susu. Tiba-tiba dia taruh, dia berdoa. Saya bilang, sampai mamanya istri saya, mama berdoa, saya bilang, minum susu aja berdoa. Saya katakan. Saya bilang, enggak usah minum susu. Minum air putih pun sebelum masuk menempel di mulut kita harus mengucap syukur. Dan itu saya praktekkan di dalam hidup saya. Dan itu dipraktekkan oleh opanya dia. Opanya dia selalu sebelum meminum air putih apapun, dia selalu berdoa. Bapak Ibu, coba bayangkan. Tiba-tiba kita dibawa ke rumah sakit karena keselak air putih. Karena kayak orang rakus. Langsung tanpa ada ucapan syukur. Jangan nanti mengucap syukur kalau mendapatkan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang besar. Jangan. Belajar dari hal-hal kecil. Kita menghargai, menghormati Tuhan. Banyak orang yang butuh air putih. Mereka susah mendapatkannya. Di daerah Timur Tengah itu sampai bunuh-bunuhan demi mendapatkan air. Tapi di kita semua melimpah. Mari sebelum gelas menempel ke mulut kita, enggak usah panjang-panjang, enggak usah bersyafaat, Tuhan hamba-Mu akan berdoa untuk air putih ini, biarlah, enggak usah seperti itu. Mengucap syukur aja. Tuhan terima kasih buat air putih yang Kau berikan. Aku minum dalam nama Yesus. Ini bukan santetnya, bukan. Atau ini bukan mantra, bukan. Ini mengucap syukur. Hal-hal kecil. Karena otoritas itu sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari pejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari saya minta berikan waktu 1-2 menit. Bapak Ibu diam di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita. Kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita, ada hal-hal yang mungkin masih kita simpan, sehingga itu menjadi sampah di hati kita, mari kita buang itu. Kita minta Tuhan mencurahkan belas kasihan, mengampuni setiap kita, memulihkan setiap kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, maka Dia akan memberikan semua apa yang kita perlukan. Dia akan mengembalikan semua yang hilang bagi setiap kita. Asal kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.